warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Al-Munawaroh, akhiran NIM 05 dari kelas 3A Program Studi Tadris IPA UIN Salatiga. Di sini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi sel sebagai unit dasar organisme. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya. Untuk pembahasannya, di sini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada pengertian sel, yang kedua ada struktur sel, dan yang ketiga ada fungsi sel. Yang pertama yaitu ada pengertian sel. Apa sih itu sel? Sel adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup tersusun oleh sel. Makhluk hidup digolongkan berdasarkan satuan dasar individu, yakni makhluk hidup bersel tunggal atau uniseluler organisme dan makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler organisme. Berdasarkan struktur dan organisasi sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik atau prokariot tanpa membran inti dan sel eukariotik atau eukariot adanya membran inti. Baiklah, yang pertama ada sel prokariotik atau prokariot. Sel prokariotik terdiri atas struktur utama, yaitu dinding sel, membran plasma sel, ribosom, bahan genetik atau nukleoid, tidak adanya membran inti sel atau nukleus. Kelompok sel prokariotik ini mencakup bakteria dan mikroplasma. Bakteria merupakan organisme yang paling sederhana. Pada umumnya, ada yang berbentuk bola atau kopus atau batang atau bacillus dan memiliki ukuran beberapa mikrometer. Struktur umum dari suatu bakteri dari luar ke dalam secara berturut-turut terdiri dari pili-pili, kapsula, dinding sel, membran sitoplasma, dan sitoplasma yang ada di dalamnya terdapat nukleoid dan ribosom. Ciri-ciri umum dari bakteri. Yang pertama ada memiliki satu molekul DNA serta berbentuk sirkular. Yang kedua, membran plasma yang terdiri dari campuran lemak dan protein atau lipoprotein. Lanjut, yang kedua ada sel eukariotik atau eukariot. Sel eukariotik memiliki nukleus atau karion. Di dalam nukleus terkandung sebagian besar asam inti atau DNA, dan sel eukariotik mencakup sel-sel tumbuhan dan sel hewan. Ukuran sel eukariotik lebih besar daripada sel prokariot. Nah, di sini ada gambar struktur sel tumbuhan dan struktur sel hewan. Baiklah, di sini ada perbandingan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Dilihat dari struktur selnya, yang pertama, organismenya. Untuk sel prokariotik mencakup dari bakteri dan cyanobacteria. Untuk sel eukariotik mencakup fungi, tumbuhan, dan hewan. Untuk dinding selnya, sel prokariotik ada. Untuk sel eukariotik tidak ada. Untuk ukuran selnya, itu 1-10 mikrometer pada sel prokariotik dan 10-100 mikrometer pada sel eukariotik. Untuk ukuran ribosomnya, untuk sel prokariotik itu sekitar 70 S dan sel eukariotik sekitar 80 S. Untuk metabolismenya, sel prokariotik itu secara anaerobik dan kalau sel eukariotik secara aerobik. Untuk organelanya, di sel prokariotik itu tidak ada, untuk sel eukariotik ada. Untuk DNA-nya, letaknya pada sel prokariotik itu di sitoplasma dan berbentuk sirkular, dan pada sel eukariotik letaknya di nukleoplasma dan berbentuk linear. Untuk sitoplasmanya, pada sel prokariotik itu RNA dan protein disintesis di ruangan yang sama, sedangkan untuk sel eukariotik RNA disintesis di nukleus, protein disintesis di sitoplasma. Untuk pembelahan selnya, pada sel prokariotik itu kromatin ditarik dengan jalan melekat pada selaput plasma, sedangkan pada sel eukariotik kromosom dipisahkan oleh aparatus mitosis. Dan organisasi sel pada sel prokariotik itu hanya sebagian unisel, dan pada sel eukariotik sebagian besar pada multisel. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu ada struktur sel. Untuk struktur sel, yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan bagian yang terletak paling luar
yang tersusun dari senyawa kimia lipoprotein, yaitu gabungan dari senyawa lipid dan senyawa protein yang berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari luar ke dalam sel dan melindungi isi sel. Terdapat protein integral untuk transport aktif, terdapat protein perifer guna menangkap zat yang dibutuhkan, khusus ada sel tumbuhan, dan pembatas antara isi sel dan lingkungan. Yang kedua ada perpindahan molekul atau ion yang melewati membran, ada dua macam. Yang pertama ada transport aktif, yaitu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Perpindahan ini terjadi secara spontan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Contohnya difusi dan osmosis. Yang kedua, adanya transportasi aktif, yaitu perpindahan molekul atau ion menggunakan energi sel. Contohnya pompa ion natrium, kalium, endositos, dan eksositosis. Yang kedua, yaitu adanya sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang mengisi ruangan kosong antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma terdapat di sel tumbuhan dan sel hewan. Sitoplasma merupakan organel sel yang berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Untuk yang kedua, pada sitoplasma itu terdapat pertama ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai sekresi protein dan lemak. Yang ketiga ada badan Golgi yang berfungsi sebagai organel sekresi, pembentukan dinding sel, membran plasma, dan lisosom. Yang keempat ada lisosom yang berfungsi sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Yang kelima ada mitokondria yang berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi sel. Yang keenam ada vakuola sebagai tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula dan mengatur tekanan turgor. Yang ketujuh ada sentriol yang berperan dalam orientasi arah pada saat pembelahan sel. Yang kedelapan ada DNA yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yaitu sifat-sifat yang diwariskan kepada keturunannya. Struktur yang ketiga ada nukleus, yaitu apa? Inti sel. Nukleus adalah bagian inti sel yang sangat penting karena berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan pada aktivitas sel dan pewaris faktor keturunan. Dan nukleus, inti sel itu terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Yang keempat ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk memberikan bentuk sel dan melindungi bagian dalam sel. Dinding sel itu tersusun atas selaput selulosa yang tertanam dalam polisakarida lain serta protein dan berukuran jauh lebih tebal daripada membran plasma. Dinding sel ini melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuknya, dan mencegah pengisapan air secara berlebihan. Lanjut untuk topik yang ketiga, itu ada fungsi sel. Di sini fungsi sel itu pertama untuk metabolisme, yaitu reaksi katabolik untuk merombak senyawa kimia untuk mendapatkan energi untuk dijadikan bentuk senyawa lain, dan reaksi anabolik serta reaksi pembentukan komponen sel. Untuk yang kedua yaitu adalah komunikasi sel, yaitu menerima dan mengirimkan sinyal antar sel untuk menentukan interaksi antara uniseluler serta mengatur fungsi dan perkembangan tubuh organisme multiseluler. Jadi, sekian pembahasan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.